Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 229, Danau Kristal Ungu. Bagaimana perasaanmu? Jinling dan Mu San bergegas untuk melihatnya. Dengan sedikit penyesalan, Jian Wushuang menghela nafas, tidak buruk, tapi sayang waktunya sangat singkat. Memang, waktunya hanya sebulan, terlalu singkat. Dia terlalu asyik bermeditasi tentang gambaran badai hujan dan sudah lama lupa bahwa waktu itu ada. Dia merasa seperti hanya berada di dalam untuk waktu yang singkat, tetapi sebulan telah berlalu begitu saja. Rasa penasaran membuat Mu San bertanya, tentunya kemampuanmu sudah meningkat pesat. Ya. Jian Wushuang mengangguk. Meskipun meditasinya hanya berlangsung selama sebulan, ia mampu memahami cahaya pedang dan esensi pedang origin lebih dalam melalui tetesan air hujan. Hal itu meningkatkan keterampilannya dalam World Origin dan Slaughter Origin. Dia bahkan menguasai jurus keempat dan kelima dari teknik pedang tanpa pamrih. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum dia menguasai jurus keenam juga. Dia juga menguasai jurus pertama teknik pengosongan darah. Itu semua terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Jika dia tidak menutup diri dari dunia, akan memakan waktu lebih dari setengah tahun baginya untuk menguasai jurus keempat dan kelima teknik pedang tanpa pamrih secara lengkap. Yang lebih menakjubkan lagi adalah dia berhasil menguasai jurus pertama teknik pengosongan darah dengan sangat cepat. Butuh waktu lama untuk memahaminya, tetapi dia berhasil melakukannya dalam waktu 1 bulan, berkat gambar badai hujan. Tinggal di Istana Badai Hujan selama sebulan telah membantuku memahami asal-usul dan menguasai ilmu pedangku dengan sangat baik, kata Jian Wushuang. Jinling menjawab, Istana Badai Hujan adalah kesempatan kedua bagimu. Sekarang, kesempatan ketigamu sudah tiba, yaitu Danau Kristal Ungu. Danau Kristal Ungu. Jian Wushuang mengulanginya dengan sedikit harapan. Dia tidak tahu apa sebenarnya Danau Kristal Ungu ini, tetapi dari apa yang telah dia kumpulkan selama tinggal di Istana Badai Hujan, dia dapat yakin bahwa danau ini tidak ada duanya. Setidaknya, danau ini akan sangat bermanfaat baginya. Jinling melirik Mu San dan memberi perintah. Mu San, bawa dia ke sana. Ya. Mu San mengangguk atas perintahnya dan mulai memimpin jalan. Di bawah bimbingan Mu San, Jian Wushuang tiba di depan sebuah danau ungu. Danau itu tidak besar atau kecil, airnya sebening kristal, memancarkan aroma samar. Seperti anggur tua yang enak, menunggu untuk memikat orang lain ke dalam keindahannya. Ini adalah danau kristal ungu, kata Mu San, danau ini terbuat dari cairan spiritual kristal ungu. Cairan spiritual kristal ungu. Tatapan mata Jian Wushuang terputus dan dia memasang ekspresi tercengang. Cairan spiritual kristal ungu memiliki karakteristik yang mirip dengan cairan spiritual primordial. Keduanya merupakan sumber energi paling murni di dunia fana. Yang berbeda adalah bahwa cairan spiritual primordial hanya bekerja untuk para pejuang pemula di Spirit Path dan level Transforming Sea. Di sisi lain, cairan spiritual kristal ungu sangat bermanfaat bahkan bagi para ahli di alam Void Yin Yang. Faktanya, ada banyak ahli di alam kekosongan Yin Yang yang bertransaksi menggunakan cairan spiritual kristal ungu alih-alih kekayaan. Pada masa dinasti Tianzong, seorang ahli alam kekosongan Yin awal yang nilainya setara dengan 100 tetes cairan tersebut dianggap mengesankan. Tetapi saat ini, apa yang terjadi dengan danau yang penuh dengan cairan kuat itu? Tercengang, Jian Wushuang berseru, aku yakin seluruh cairan spiritual kristal ungu di dinasti Tianzong digabungkan tidak akan memenuhi 1/10 pun dari danau ini. Mu San menjawab, Jian Wushuang, kamu bisa berkultivasi di danau selama 2 bulan. Selama periode ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan cairan itu. 2 bulan kemudian, aku harap alammu bisa meningkat pesat. Mu San melirik Jian Wushuang dan berjalan pergi. Jian Wushuang ditinggalkan sendirian di Danau Kristal Ungu. 2 bulan. Saya bisa berkultivasi sesuka saya selama 2 bulan. Ada pancaran kegembiraan di matanya, dan dia melompat masuk tanpa ragu-ragu. Celepuk. Jian Wushuang telah mendarat di danau. Kepalanya muncul kembali di atas air dan dia mengamati sekelilingnya. Coba kulihat berapa banyak yang bisa kudapatkan dari danau sebesar ini dalam 2 bulan. Jian Wushuang langsung memanggil keterampilan penciptaan surgawinya tanpa ragu-ragu. Sementara efeknya terjadi, air danau bergejolak seperti tornado. Ombak bergulung-gulung dengan liar sementara Jian Wushuang tetap berada di permukaan air. Sebuah kekuatan dahsyat yang menelan dari dalam muncul dan cairan kristal ungu menyembur ke dalam tubuhnya dengan kecepatan kilat. Ini adalah kemampuan terjauh yang dapat dilakukan oleh keterampilan penciptaan surgawi. Burung layang-layang gila. Menerima segalanya. Kekuatan spiritual di dalam dirinya mulai meningkat dengan kecepatan yang membingungkan. Setelah mengirim Jian Wushuang ke Danau Kristal Ungu, Mu San pergi dan kembali ke Jinling. Aku sudah mengirimnya ke danau, kata Mu San. Baiklah, Jinling mengangguk dan melanjutkan, 2 bulan bukanlah waktu yang lama, juga tidaklah singkat.
Aku ingin tahu seberapa besar kultivasi kekuatan spiritualnya dapat meningkat saat itu. Dia telah mencapai alam inti emas luar biasa. Meskipun itu terjadi belum lama ini, selama dia menyerap cairan spiritual kristal ungu sebanyak yang dia bisa, maka alam Yin Void awal tidak jauh lagi. Jika dia beruntung, dia mungkin mencapai alam Yin Void mendalam. Kata Musan. Alam Yin Void yang mendalam. Jinling mengerutkan kening dan berkata, aku ingat Jian Nantian juga berkultivasi di Danau Kristal Ungu selama 2 bulan sebelum mencapai alam Yin Void awal. Dia bahkan mencapai puncaknya, hanya sedikit lebih rendah dari alam Yin Void yang mendalam. Orang ini bahkan lebih hebat dari ayahnya, karena mampu menembus alam kekosongan Yin. Dia punya banyak potensi. Jinling dan Musan sibuk berdiskusi dan tidak menyadari apapun yang terjadi di danau. Jika mereka melihat apa yang terjadi, mereka pasti akan menarik kembali perkataannya, karena Purple Crystal Lake telah menjadi kacau balau. Jian Wushuang telah melepaskan keterampilan penciptaan surgawinya hingga ke titik ekstrim, dan kecepatannya bagaikan serigala tak terbayangkan cepatnya. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi. Sama seperti saat dia masih berada di level jalan ilahi, mengambil kekuatan dari cairan spiritual primordial di Gunung Sembilan Serigala. Dia melakukannya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada prajurit normal lainnya. Ramuan biasa yang meningkatkan kekuatan spiritual memerlukan waktu beberapa bulan untuk dicerna sepenuhnya, tetapi Jian Wushuang hanya membutuhkan 1 hari. Tentu saja kecepatan dia dalam memanfaatkan cairan akan jauh lebih cepat dibandingkan orang normal. Ini adalah keterampilan penciptaan surgawi, sebuah metode kultivasi yang melawan tatanan alam. Baik Jinling maupun Musan sepakat bahwa Jian Wushuang pasti akan mencapai alam Yin Void awal dalam 2 bulan di Danau Kristal Ungu. Mereka bahkan berharap bahwa ia dapat mencapai alam Yin Void mendalam. Namun pada kenyataannya, pada hari ketiga kultivasinya, kekuatan spiritual Jian Wushuang di inti emasnya telah mencapai titik ekstrim. Setelah mengumpulkan cukup kekuatan, ia mencoba untuk menerobos langsung ke alam kekosongan Yin. Dengan cairan yang kuat sebagai fondasinya, Jian Wushuang tampak percaya diri. Dia tidak membutuhkan bantuan eksternal apapun dan terus maju dengan kekuatan spiritual agung yang tersimpan dalam dirinya. Dia berhasil. Pada hari ketiga kultivasinya, ia mencapai alam Yin Void awal. Setelah itu, ia terus memperoleh kekuatan. Pada hari ke-10, ia sekali lagi melampaui dirinya sendiri dan mencapai alam Yin Void mendalam. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu.